Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yushtaratu fi dzabihi ghairil maridi syai'ani. Wa yushtaratu lan den syaratake fi dzabihi ing dalem hayawan sembelihan. Wa yushtaratu lan den syaratake fi dzabihi ing dalem hayawan sembelihan ghairil maridi kang liyane hayawan kang lara. Ghairil maridi kang liyane hayawan kang lara. Apa sing yustaratu naibul fa'ilnya apa syai'ani perkara loro. Apa syai'ani suwiji-wiji loro. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani iku ayyakuna fihi hayatun mustaqirrah. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani iku ayyakuna yen to ana iku fihi ing dalem az-zabih apa hayatun mustaqirratun apa kehidupan mustaqirratun kang tetep apa hayatun urip mustaqirratun kang tetep awwala dzabhihi ing dalem kawitane mbeleh ing dzabihah awwala dzabhihi ing dalem kawitane mbeleh ing dzabihah walau dhannan senajan iku nyono binahwi syiddati harakatin kelawan umpamane bangete obah binahwi syiddati harakatin kelawan umpamane bangete obah ba'dahu obah wau ba'dahu ing dalam sakwuse dzabhu walau wahdaha hale senajan suwijine syiddati harakatin walau wahdaha hale senajan suwijine syiddati harakatin alal mu'tamadi niku wau alal mu'tamadi ing atase kaul kang kena den gawe tetanggenan. Alal mu'tamadi ing atase kaul kang kena den gawe tetanggenan. Wan fijari damin lan mancuri geteh. Wan fijari damin lan mancuri geteh. Wa tadafukihi lan muncrat-muncrate dam. Wa tadafukihi lan muncrat-muncrate dam idza ghalaba tatkala ning lindih ala dhanni ing atase penyono idza ghalaba tatkala ning lindih ala dhanni ing atase penyono apa baqa uha tetepe hayat fa in syakka mongko lamun mamang sapa man fistiqrariha ing dalam tetepe hayat lifaqtil alamati krana sepine tetenger haruma mongko haram apa az-zabih harum atau dzabihah haruma mongko haram apa dzabihah atau harum mongko haram apa dzabihah. Pun. Wa yushtaratu fi dzabihi ghairil maridi syai'ani. Disyaratkan dalam menyembelih hewan yang tidak sakit
hewan yang sehat-sehat saja, hewan yang tidak sakit, syai'ani, ada 2 syarat. Jadi hewan yang sehat dalam penyembelihannya itu ada 2 syarat. Yang pertama, ahaduhuma ayyakuna fihi hayatun mustaqirrah awwala dzabhihi walau dhannan. Syarat yang pertama, hendaknya hewan tersebut, hewan yang akan disembelih tadi, memiliki hayat mustaqirrah, kehidupan yang tetap, awwala dzabhihi, pada permulaan penyembelihannya. Maksudnya kehidupan yang masih tetap, yang masih nyawanya masih 100% di dalam jasadnya. Binahwi syiddati harakatin ba'dahu. Jadi gambaran dari persangkaan adanya hewan ini masih terdapat hayatun mustaqirrah itu contohnya seperti apa? Nah, ini binahwi syiddati harakatin ba'dahu, dengan contoh adanya gerakan yang sangat setelah penyembelihan. Jadi hewan itu ketika disembelih, setelah selesai disembelih, hewan itu pasti akan kejang-kejangnya kencang. Nah itu. Kalau sapi saja ketika selesai disembelih kan pasti nggak langsung dilepas, ya kan? Dipegangin dulu biar kekuatannya ini melemah. Itu namanya hayatun mustaqirrah. Adanya gerakan yang kuat di jasadnya hewan itu. Walau wahdaha, walaupun tanda hayatun mustaqirrah itu hanya satu saja ini. Jadi gerakan yang kenceng ini cuma itu saja. Ini udah cukup. Alal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad. Wan fijari damin. Wan fijari damin, ini salah satu contohnya lagi. Wan fijari damin, dan muncratnya darah. Karena hewan yang seger, yang sehat itu pasti darahnya mengalir dengan kencang, nyemprot, darahnya itu muncrat. Apa namanya? Infijar, mengalir, mengalirnya darah. Mengalir, infijar itu mengalir. Wa tadafukihi, dan muncrat-muncratnya darah. Jadi ketika disembelih darahnya muncrat kemana-mana. Nah, hal seperti ini udah cukup. Idza ghalaba 'ala dhanni baqauha fihima. Ketika bagi orang yang menyembelih tadi itu persangkaannya itu berarti ini hewannya masih kuat hidup lama. Kemudian saya sembelih maka cukup. Jadi baqauha itu kuat hidup yang lama. Fa in syakka fi istiqrariha, jika seseorang yang menyembelih itu kok ragu-ragu, fi istiqrariha, dalam masalah tetapnya hidupnya hewan ini atau tidak. Dilihat matanya ketep-ketep kan gitu, tapi badannya kok lemes banget. Nah ini berarti kan dia ragu-ragu. Fa in syakka fi istiqrariha, dalam tetapnya kehidupan bagi hewan tadi, lifaqdil alamati, karena tidak adanya tanda-tanda. Ketika saya sembelih ternyata diam-diam saja, nggak ada perlawanan kan gitu. Darahnya juga tidak mengalir kencang. Wa tadafukihi, juga tidak muncrat-muncrat, mengalir biasa. Maka bagaimana? Dia ragu-ragu, maka haruma, maka hewan itu menjadi haram. Walau kharaja hayawanun, walau kharaja lamun metu apa hayawanun hewan, au sakota utawa gugur, alaihi ing atase hayawanun apa nahwu saifin, umpamane pedang, apa nahwu saifin, umpamane pedang, au addahu nahwu hirratin, au adda utawa nyokot hu ing hayawanun, apa sing nyokot apa nahwu hirratin, umpamane kucing, apa nahwu hirratin, umpamane kucing. Fa in baqiyat fihi hayatun mustaqirrah, fa in baqiyat mongko lamun tetep fihi ing dalam
hayawanun apa sing tetep apa hayatun mustaqirratun apa kehidupan mustaqirratun kang tetep mustaqirratun kang tetep fadzabahu mongko mbeleh sapa man ing hayawan fadzabaha mongko nyembelih sapa man hu ing hayawan halal mongko halal apa hayawan halal mongko halal apa hayawan wa in tayakona hale senajan dadi wa in tuyukina hale senajan den yakini apa halakuhu matine hayawan ba'da sa'atin ing dalam sause sak mangsa ba'da sa'atin ing dalam sause sak mangsa wa illa lamun ora baqiyat fihi hayatun mustaqirrah lam yahilla mongko ora halal apa hayawan lam yahilla mongko ora halal apa hayawan kama lau kutia koyok permasalahan lau kutia lamun den beleh ba'da raf'is sikina ing dalem sause ngangkat lading ba'da raf'is sikini ngoten nggih ing dalem sause ngangkat lading walau li'udrin senajan krana uzur walau li'udrin senajan iku krana uzur ma bakia ma apa perkara bakia kang tetep apa ma ba'dan tihaiha ing dalam sause tumekane syat gawe rujukan piyambak ba'dan tihaiha ing dalam sause tumekane syat wedhus ila harakati madbuhin maring obahe hayawan kang den sembelih ila harakati madbuhin maring obahe hayawan kang disembelih bon walau juriha niku mboten harajan walau juriha lamun den catoni ngoten walau juriha hayawanun aw saqata alaihi nahwu saifin ketika hewan itu terlukai atau hewan itu kejatuhan pedang atau hewan itu digigit oleh kucing seumpama fa in baqiyat fihi hayatun mustaqirrah jika di dalam hewan tersebut jika pada hewan tersebut ada kehidupan yang tetap maksudnya masih lama hidupnya fadzabahahu kemudian langsung disembelih halal maka hewan itu halal wa in tayaqqana halakuhu ba'da sa'atin jika wa in tayaqqana walaupun hewan itu diyakini ini kira-kira 1 jam lagi bakal mati nih ada perkiraan yakin seperti itu karena keadaannya udah seperti ini tapi dia masih lama hidupnya masih lama kira-kira 1 jam lagi lah hewan ini akan mati kira-kira seperti itu maka tetap hewan itu ada halal ketika disembelih hukumnya halal wa illa jika tidak ada kehidupan di dalamnya tidak ada hayatun mustaqirrah jadi ada hayatun mustaqirrah ada hayatun ghairu mustaqirrah hayatun mustaqirrah itu hayatun kehidupan mustaqirratun yang tetap ketika hewan disembelih dia memberontak itu namanya ada hayatun mustaqirrah kalau hayatun yang ghairu mustaqirrah itu ketika disembelih enggak ada perlawanan ya biasa-biasa saja diam itu namanya hayatun ghairu mustaqirrah jadi ketika hewan tersebut ada hayat mustaqirrah kemudian disembelih maka sembelihannya halal walaupun seseorang itu yakin hewan itu diyakini kira-kira 1 jam lagi bakal mati tetap hukumnya halal wa illa lam yahilla jika dia tidak yakin adanya hewan tersebut ada kehidupan yang mustaqirrah hayatun mustaqirrah jika dia ragu-ragu maka lam yahilla maka tidak halal hewan tersebut
Kama law quti'a ba'da raf'i sikin walau li'udhrin. Sebagaimana permasalahan ada hayawan yang sudah tergeletak mati. Maksudnya hewan itu udah hampir mati lah, udah lemes. Jadi namanya harakati mazbuh. Udah lemes, udah seperti udah kecil-kecil seumpama. Kemudian di kama law quti'a ba'da raf'i sikin walau li'udhrin. Jadi hewan tersebut dipotong lehernya setelah mengangkat mati. Jadi hewan itu berarti disembelih 2 kali, yang gitu. Kama law quti'a, sebagaimana lehernya terpotong ba'da raf'i sikin, setelah mengangkat pisaunya. Jadi pemotongan yang kedua. Walau li'udhrin, walaupun memotong yang kedua itu ada uzurnya. Contohnya bagaimana? Kan menyembelih itu kan harus sekali, gitu. Boleh 2 kali penyembelihan ketika ada uzur. Uzurnya apa saja? Uzurnya di sini walau kana raf'u sikin li udhrin ka angkana li ajli sinniha aw li ajli akhdhi sikini ghairiha. Atau seumpama ketika udah dibuat nyembelih ternyata ya udah sobek, udah berdarah. Ternyata pisaunya atau goloknya itu kurang tajam. Nah, maka dia ungkal dulu. Setelah itu digunakan untuk nyembelih lagi, maka boleh. Kan gitu. Yang namanya mengangkat penyembelihan pertama itu namanya ada uzur, karena untuk menajamkan pisaunya. Yang pertama. Uzur yang kedua contohnya dia menyembelih kemudian kok kurang landep, dia cabut, ditaruh, ngambil lading atau golok yang lain untuk menyembelih karena yang satunya ini sudah tajam. Maka pengangkatan dari sembelihan pertama tadi juga hukumnya ada uzur. Jadi uzur yang kedua ketika nyembelih kemudian diangkat lagi diganti dengan pisau atau golok yang lebih tajam, maka juga termasuk uzur. Karena golok yang digunakan nyembelih pertama itu tidak tajam. Nah, itu juga uzur. Atau karena gerakannya hewan itu sangat kenceng sehingga tangannya terpental kemudian dikembalikan lagi untuk menyembelih, maka juga termasuk uzur. Ini macam-macam uzur, bolehnya nyembelih 3 kali. Walaupun dia mengangkat pisau untuk penyembelihan yang kedua, walaupun ada uzurnya, tapi ketika si hayawan tersebut sudah dalam keadaan intihau ila harakati madhbuh, sudah tinggal sernya, tinggal matinya, udah disembelih tapi mau disembelih yang kedua, karena sembelihan yang kedua ini tadi karena uzur. Kama law quti'a. Maka hukum hewan yang disembelih tadi hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Ai fa innahu la yahillu. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj.
Guru kita Ibnu Hajar dalam Syarah Minhaj berkata, kala ngendika sapa Syekhuna guru kita fi Syarhil Minhaj ing dalam Syarah Minhaj, wa fi kalami ba'dihim lan iku kasebut ing dalam dawuhe setengah ulama, utawi annahu setuhune kelakuan iku law rafa'a lamun ngangkat sapa man ya dahu ing tangane man linahwit tirabihi karena umpamane poyang payingane dzabih linahwit tirabihi karena umpamane poyang payingane dzabih fa'adaha fauran fa'ada mongko balikake sapa man ha ing yat tangane wau fa'ada mongko balikake sapa man ha ing yadun yat fauran ing dalem saknalika fauran kelawan saknalika wa atammalan nyampurnaake sapa man adzabha ing nyembelih halal mongko halal apa adzabih Ibnu Hajar telah berkata dalam Syarah Minhaj, sebagian ulama berpendapat pada permasalahan ketika seseorang itu mengangkat tangannya. Jadi setelah menyembelih tangannya itu diangkat. Linahwit tirabihi, tangannya terangkat atau diangkat tadi disebabkan hewannya tadi itu sangat keras perlawanannya. Apa namanya? Poyang payingan, kejet-kejet. Fa'adaha fauron, kemudian tangannya langsung ditempelkan lagi di lehernya. Wa atammad dzabha, dan dia menyempurnakan penyembelihannya karena ada urat-urat yang belum terputus, entah itu urat nafasnya atau jalan makannya, hulkum dan mariknya, langsung ditempelkan lagi, ditambahkan lagi penyembelihannya halal, maka hewan tersebut hukumnya halal. Wa qaulu ba'dihim, utawi ucapane ulama, law rafa'a yadahu tsumma 'adaha lam yahilla, rupane dawuh law rafa'a maknane law rafa'a mongko lamun law rafa'a lamuno ngangkat sapa man yadahu ing tangane man tsumma a'adaha nuli balikake sapa man ha ing yad lam yahilla mongko ora halal apa adzabih, Nah, qaulu ba'dihim niku wau iku mufarraun, iku den pangake ala adamil hayatil mustaqirrati ing atase ora onone urip kang tetep. Inda i'adatiha ing dalem nalikane balikake yat. Au mahmulun utawa den arahake alama ing atase permasalahan, ing atase masalah idza lam yu'idha tatkalane ora balikake sapa man ha ing yat alal fauri ing atase nuli-nuli atau saknalika. Wa yu'ayyiduhu lan nguwatake hu ing kalamu ba'dihim apa ifta'u ghairu wahidin, apa oleh aweh fatwa sakliyane wong siji, apa ifta'u ghairi wahidin, apa oleh aweh fatwa sakliyane wong siji, fima ing dalam perkara lawin falatat lamun brojot apa syafratuhu ladinge man merucut, lawin falatat lamun merucut apa syafratahu ladinge man faraddaha mongko balikake sapa man ha ing yat utawa syufrah nggih saged
halan ing dalam saknalika ha ing syufrah halan ing dalam saknalika annahu satuhune dzabih iku yahillu halal apa dzabih. Intaha wis tutup apa qaulu Syekhuna fil Minhaj. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam Syarah Minhaj, wa fi kalami ba'dihim, ada pendapat sebagian ulama annahu law rafa'a yadahu li nafid tirabihi. Seseorang mengangkat tangannya disebabkan hewannya ini sangat kencang gerakannya. Fa'adaha fauran, kemudian tangannya ditempelkan lagi. Asalnya ketika nyembelih tangannya mental, terus dia cepat-cepat menempelkan lagi untuk meneruskan penyembelihannya. Halal, maka penyembelihannya tadi halal, hewannya halal. Wa qaulu ba'dihim, sedangkan ucapannya sebagian ulama yang mengatakan law rafa'a yadahu tsumma 'adaha lam yahilla. Jika seseorang itu menyembelih, kemudian tangannya diangkat, kemudian ditempelkan lagi, lam yahilla, maka sembelihannya tidak sah atau jadi bangkai. Mufarra'un 'ala adamil hayatil mustaqirrah, itu diarahkan, itu mufarra'un dicabangkan ala adamil hayatil mustaqirrati, ketika di hewan tersebut tidak ada hayat mustaqirrah. Kalau tidak ada hayat mustaqirrah kan diam saja. Ketika nyembelih ngapain dicabut? Kan gitu. Kalau dicabut kalau disembelih lagi untuk menyempurnakan penyembelihannya, maka hewannya bangkai. Gitu. Tapi kalau disembelih kemudian ada hayatun mustaqirrah, dia melawan, kemudian tangan kita terpental, terus disembelihkan lagi, maka sembelihannya halal. Kan gitu. Endai ada dia. Au mahmulun ala ma idza lam yu'idha 'ala al-fawri. Atau diarahkan memang ada hayatun mustaqirrah. Jadi ketika nyembelih tangannya mental. Tapi dia tidak langsung menempelkan lagi pisaunya itu atau goloknya itu. Dibiarin dulu. Udah diem baru kemudian ditambahkan penyembelihannya. Nah, kalau ini seperti enggak sah. Ini kan jelas. Karena sudah tidak ada hayatun mustaqirrah. Kok ditambahkan lagi yang kedua kalinya? Atau antara jarak termentalnya tangannya untuk mengembalikan penyembelihan yang kedua itu jaraknya agak lama. Ketika tangannya mental dibiarin dulu, kemudian baru ditambahkan penyembelihan yang kedua, maka tidak sah atau jadi bangkai. Sini alasannya begitu. Wa yu'ayyiduhu ifta'u ghairu wahidin fima lawing falatat syufratuhu faraddaha halan. Syafratuhu faraddaha halan annahu yahillu. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh fatwanya selain satu orang, berarti banyak orang, banyak ulama yang juga berfatwa fima lawin falatat. Banyak juga para ulama yang berfatwa pada permasalahan ketika seseorang itu menyembelih kemudian tangannya tadi merucut, pisaunya itu terjatuh, merucut gitu, terjatuh. Faraddaha halan, kemudian langsung diambil pisaunya, langsung ditempelkan lagi untuk menyembelih. Faraddaha halan annahu yahillu, maka hewan yang disembelih tadi hukumnya halal. Intaha wis tutup apa dawuhe Syekhuna Ibnu Hajar. Walawin tahali harakati madbuhin, walawin tahalan lamuno tumeka apa adzabih, walawin tahalan lamuno tumeka apa adzabih li harakati madbuhin maring obahe hayawan kang den sembelih, li harakati madbuhin maring obahe hayawan kang den sembelih bimaradin sebab loro, bimaradin sebab loro, wa ingkana hale senajan ana apa sababu sebabe marad iku aklu nabatin mudirrin, iku aklu nabatin mudirrin, mangan cecukulan mudirrin kang bahayani apa nabat, mudirrin kang bahayani apa nabat. Kafa mongko cukup apa zabhuhu nyembelih adzabih fi akhiri romaqihi
fi akhiri ramaqihi ing dalam akhire nyawane adzabih. Fi akhiri ramaqihi ing dalam akhire nyawane adzabih. Wa illam yujid lan lamono ora wa illam yujad lan lamono ora den temu apa ma perkara yuhalu kang den tekani alaihi ing atase ma apa al halaku mati min jurhin bayane nyatoni au nahwihi utawa liyane jurhun fa in wujida mengko lamun den temu apa ma yuhalu alaihi al halak fa in wujida mengko lamun den temu apa ma yuhalu alaihi al halak kaan akala kaya yen to mangan apa adzabih nabatan ing cecukulan yu'addi kang nekake apa nabatan ilal halaki maring rusak usturita mongko den syaratake fi ing dalam kafa kafa dabhu apa wujudul hayatil mustaqirrati wujude urip al mustaqirrati kang tetep fihi ing dalam adzabih inda ibtida'iz dzabhi ing dalam kawitane beleh walau bidzanni hale senajan kelawan nyangka bil alamati kelawan tetenger al mazkurati kang den tutur ba'dahu ing dalam sause dzabhu walau intaha li harakati madbuhin bimaradin jika hewan tersebut sudah pada masa akhirnya li harakati madbuhin. Jadi hewan tadi sudah kejet-kejet lah. Kalau ayam ya kejet-kejet. Seumpama. Bimaradin sebabnya apa kok hewan itu seperti itu? Bimaradin sebab hewannya sakit. Jadi ada ayam kena flu burung. Nah, itu kan gampang mati. Kemudian dia kejang-kejang. Wa in kana sababuhu aklu nabatin mudirrin, jika kejang-kejangnya hewan itu disebabkan makan makanan yang membahayakan, makan racun seumpama, diminum ternyata diminum baygon, mati ayamnya. Kafa dzabhuhu fi akhir ramaqihi, maka cukup menyembelihnya di akhir hayatnya. Yang penting nyawanya belum terpisah, masih nempel di sana. Ketika dipegang juga masih bersuara, maka disembelih saja cukup halal. Idza lam yujad ma yuhalu alaihi al-halak min jurhin aw nahwihi. Jadi kafa dzabhuhu niku wau ada syaratnya. Jadi tinggal nyembelih saja di akhir hayatnya. Idza lam yujad, ketika tidak ditemukan ma yuhalu alaihi, sesuatu yang didatangkan kepadanya al-halaku, rusak. Sesuatu yang didatangkan kepadanya yang menyebabkan dia itu mati. Yaitu min jurhin bayane dencatoni, dilihat di tubuhnya tidak ada bekas gigitan kucing atau bekas gigitan anjing, enggak ada. Aunawi atau yang lainnya. Juga dilihat secara zahir enggak ada yang cacat di tubuhnya hewan itu. Tapi dia kejang-kejangnya itu disebabkan karena dia makan sesuatu yang menyebabkan dia mati, racun. Fa'in wujida, jika ditemukan jika ditemukan ka'an akal nabatan yu'addi ilal halak. Jadi dia ditemukan hewan tersebut makan sesuatu yang menyebabkan hewan itu mati. Maka
usturita fihi wujudul hayatil mustaqirrah. Jadi kalau hewan itu sakit biasa lah ya, maka cukup disembelih di akhir hayatnya, walaupun dia tidak melawan. Tapi kalau hayawannya tadi sakitnya itu disebabkan makan makanan yang membuat dia mati, kejang-kejang, atau disebabkan dia digigit sama anjing atau digigit sama kucing, maka perlu adanya hayatun mustaqirrah. Perlu adanya usturita fihi wujudul hayatil mustaqirrah, disyaratkan pada hewan tersebut adanya kehidupan yang mustaqirrah, yang tetap. Indabtida'i dzabhi, pada permulaan menyembelihnya. Jadi ketika pertama kali nyembelih itu ada perlawanan tubuh dari hewan itu. Itu ketika dia akan matinya itu disebabkan makan sesuatu yang membuat dia mati, atau disebabkan digigit sama anjing atau kucing seumpama. Walau bidzanni, walaupun dengan persangkaan, kayaknya ini ada perlawanan ketika saya sembelih, maka halal. Bil alamatil madhkurati ba'dah, dengan tanda-tanda yang akan disampaikan. Yaitu apa? Tanda-tanda yang disampaikan tadi yaitu syiddatil harakah. Jadi ketika disembelih hewannya tadi sangat memberontak. Nah, itu namanya tanda-tanda hayatun mustaqirrah. Wan fijarid damin, dan darahnya juga mengalir kencang. Wa tadafukihi, bahkan juga darahnya itu muncrat-muncrat. Ini tandanya adanya hayatun mustaqirrah. Faidatun ai hadhihi faidatun, utawi iki iku ana pang-pangan suwiji. Man utawi sapane wong iku dzabahan beleh sapa man taqarruban krana ngeparek lillahi taala maring Allah taala. Taqarruban krana ngeparek lillahi taala maring Allah taala, lidaf'i syarril jinni, krana nolak kealanane jin. Lidaf'i syarril jinni, krana nolak kealanane jin, anhu saking man, lam yahrum mengko ora haram apa dzabhu, apa hayawan dzabihah misalnya. Apa dzabhu, lam yahrum mengko ora haram apa dzabhu. Au biqastihim, utawa kelawan nejo jin, haruma mengko haram apa dzabhu. Haruma mengko haram apa dzabhu. Yang termasuk wa ma uhilla li ghairillah, menyembelih karena selain Allah. Ini ada faedah. Man dzabaha taqarruban lillahi taala, barang siapa dia menyembelih hewan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berkurban. Menyembelih hewan kan enggak harus sapi, kambing atau unta saja, seperti hewan kurban, enggak hanya itu. Man dzabaha taqarruban lillah, dia menyembelih hewan tujuannya taqarruban lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, lidaf'i syarril jinni, untuk menolak keburukan jin, anhu darinya, lam yahrum maka tidak haram. Au biqastihim, atau dia menyembelihnya hewan itu karena permintaan jin, haruma maka haram penyembelihan tadi. Jadi au biqastihim, atau dia menyembelihnya itu karena untuk jin, bukan karena Allah, maka haram untuk penyembelihannya. Dan penyembelihannya tadi itu menjadi bangkai. Jadi pernah ada kejadian itu, ada seorang kiai diundang untuk menyembuhkan kesurupan di PT, di sebuah perusahaan. Ternyata yang kesurupan itu semuanya kesurupan,
satu karyawannya itu semuanya kesurupan, kebanyakan perempuan. Lah, ditambahin satunya kesurupan, tambahin satunya kesurupan, terus sampai semuanya kesurupan semua. Ya, sehingga ketika di ruqyah tadi sama kiai tadi ditanya, kenapa kamu kok membuat karyawan di sini ini semuanya kesurupan? Nah, jawabannya, saya terganggu dengan kegiatan di PT ini. Karena PT-nya baru dibangun, kemudian karyawannya banyak, siang sampai malam kerja, sehingga nggak bagi-bagi waktu dengan jin. Nah, kalau kerja kan pagi siang malam bagian jin gitu. Ini 24 jam hidup terus atau ramai terus lah, sehingga terganggu itu jin. Nah, karena terganggu marah-marah, menyebabkan karyawannya semuanya kesurupan. Nah, setelah itu ditanya, terus untuk menyembuhkan semua orang yang kesurupan ini syaratnya apa? Mintanya kamu apa? Ditanya sama kiai tadi. Saya minta kepala kerbau. Nah, gitu. Mintanya kepala kerbau. Oh, nyari kepala kerbau di mana? Dijawab sama jin, nyari kepala kerbau itu di sana. Cari yang warna coklat, yang tanduknya besar. Nyarinya di mana? Di sana. Dikasih tahu tempatnya sama jin tadi. Ya, benar, ternyata di sana ada yang jual kerbau di sana. Disembelih, kemudian kepalanya dikubur di tempat PT itu tadi. Nah, ini tinggal orang niatnya nyembelih. Kalau niatnya itu menyembelihnya itu taqarruban lillah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk lidaf'i syarril jin, untuk menolak keburukannya jin tadi, maka penyembelihannya halal. Tapi kalau niatnya itu au bi qastihim, ini karena saya menyembelih karena permintaan jin. Nah, itulah. Bukan karena mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari kejahilan jin. Nah, ini beda. Prakteknya penyembelihannya sama tapi niatnya beda. Kalau yang pertama niatnya tadi menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah agar semuanya dijauhkan dari kejahilan jin, maka ini boleh. Tapi kalau menyembelih ini karena permintaan jin atau bahkan karena ibadah terhadap mereka, ya naudzubillah, maka harumah penyembelihannya tadi, hukumnya haram. Nah, setelah disembelihkan kerbau tadi ternyata waras semua, nggak pakai lampu, waras semua, dan diminta untuk apa? Untuk tiap tahun berkorban dan membiarkan karyawannya itu untuk sholat 5 waktu, karena untuk menjaga agar tidak gampang kesurupan. Akhirnya sampai sekarang tiap sedekah dari PT-nya itu tetap berkelanjutan. Wasanihima, ini syarat yang kedua. Tadi kan syai'ani ahaduhuma ayyakuna fihi hayatun mustaqirrah. Terus wasanihima utawi kang kaping pindhone syai'ani iku kaunuhu ma'kulan. Iku kaunuhu onone adzabih iku ma'kulan hayawan kang kena den pangan. Wa huwa utawi ma'kulan iku minal hayawanil barri iku saking wa huwa utawi hayawan iku minal hayawanil barri betul. Wa huwa utawi ma'kulan minal hayawani saking pira-pira hewan al-barri kang bangsa daratan iku al-an'amu pira-pira rumangkang. Wal khairu lan jaran. Wa baqarun lan sapi. Wa baqaru wahsyin lan sapi alasan. Wa baqaru wahsyin lan sapi alasan. Wa himaruhu lan himar wahsh. Wa himaruhu lan himar wahsh. Lan himar alasan. Wa dhabyun lan kidang. Wa dhabyun lan kidang. Wa dhabu'un lan dhabu'
Dobun. Kamus bangsa anjing hutan. Wadhubuun lan anjing hutan. Ini apa ini hewan-hewan Arab ini. Yang afdal sekali. Jadi hewan itu memiliki apa namanya siung, memiliki apa namanya siung itu apa? Taring. Taring bukan yang cakar. Taring. Yang di gigi itu namanya taring ya? Taring. Jadi hewan tersebut memiliki taring, tapi taringnya kecil. Ya kayak anjing hutan. Di gambarannya nggak tahu saya. Wadhabun lan dob kadal Arab dob. Nek dobok tadi itu hewan yang memiliki taring dan hewan itu bisa haid. Setahun jenisnya laki-laki dan setahun lagi bisa jadi perempuan. Hewan ini bisa berubah jenis, bisa haid, besok bisa jadi laki-laki, besok jadi perempuan. Ini nggak tahu ini hewan apa ini. Wadhabun dan dob. Dob itu apa? Kadal Arab, biawak. Biawak ya. Tapi bukan biawak Indonesia, beda dengan biawak sana. Dob, kadal Arab kalau dikatakan seperti itu. Jadi Rasulullah pun pernah melihat para sahabat memakan, tapi Rasulullah tidak mau memakan. Dan beliau ditanya, "Aharuma huwa ya Rasulullah, apakah hewan ini haram?" Beliau menjawab, "La, tidak. Walakinnahu laisa bi ardi qaumi." Tapi hewan ini tidak berada di kaumku sehingga aku tidak berkenan untuk memakannya. Jadi tidak makannya Rasulullah itu juga bukan berarti Rasulullah melarangnya. Buktinya para sahabat diperbolehkan makan. Itu namanya dob. Biawak Arab. Wa arnab lan turwelu. Wa arnabun lan turwelu. Turwelu itu jenis tikus ya. Iya, kelinci. Wa arnabun lan kelinci. Wa sinjabun lan bajing. Apa? Sinjabun lan bajing. Wa salabun. Oh, salab. Wa salabun lan garangan. Iya, garangan. Oh, garangan kok halal. Garangan tapi bukan garangan takutnya nanti beda maksud. Apa? Salab. Salab itu serigala. Berang itu apa? Anak musang. Musang, tahu musang? Ya bajing itu ya? Musang lain lagi. Oh beda? Bajing, musang, garangan beda. Beda. Musang. Wa ta'labun lan ini manane garangan. Tapi garangan kan makan itu ya, buas dia. Buas. Berarti musang. Kalau musang kan yang dimakan apa? Kelapa ya. Jabi, sinjabun, bajing. Kalau musang itu malah adanya di belakang samudra. Musang wae. Itu kan nyari duit musang itu. Wa sa'labulan musang. Musang itu yang makan ikan itu ya? Iya. Oh ya, ini halal.
Wasa'labun lan musang. Wasinjabun lan bajing. Bajing itu yang makan kelapa ya. Kelapa. Nah, itu. Wa kullu laqatin lan saben-saben hewan kang nutul lil habbi maring wiji-wijian. Wa kullu laqatin lan saben-saben hewan kang nutul lil habbi maring wiji-wijian. Jadi ayam, burung, apa? Yes, biji-bijian. Burung kan macamnya banyak, ada lovebird atau apa, tapi yang mana-mana disembelih. La asadun orang macan, ya, kalau ini haram. La asadun orang macan, wa qirdun lan ketek, wa saqrun lan manuk bidu. Sokor itu apa? Manuk Garuda. Nah, sokor. Lan manuk bidu, tahu manuk bidu enggak? Ya, kalau zaman dulu itu yang terbang muter itu loh, nyari apa ya. Ayam di bawah itu. Oh, bukan gagak beda. Alap-alap apa namanya? Nah, alap-alap. Alap-alap apa? Soalnya istilahnya beda-beda. Bedu, manuk bedu. Kalau lang. Itu kan cakarnya, yang cangkramannya itu kuat. Itu haram. Kan mangannya nyamber itu. Ya, nyamber. Itu wasokon lan manuk bedu atau lang. Wa tawusun lan merak. Wahid atun lan apa itu? Alap-alap. Alap ya lang tadi. Lang. Wahid atun lan alap-alap. Kalau sokron apa? Sokron Raja Wali atau burung elang Raja Wali. Terus kalau hid'atun burung Raja Wali sama, burung layang-layang atau burung Raja Wali. Sama. Wa bumun lan manuk. Bum itu burung hantu, bumah. Wa bumun lan manuk wedhek, burung hantu. Wa darratun lan manuk menco. Wa darratun lan manuk menco. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono darah, ghurabun utawi gagak, aswadun kang ireng. Wa ramadiyun lan hayawan. Waramadiyul launilan hayawan kang kelawu rupane. Kelawu itu abu-abu ya. Kang kelawu rupane. Abu-abu rupane. Khilafan halinulayani libadihim maring setengah ulama. Yukrahu den makruhake apa jalalatun hayawan kang mangan tai. Apa jalalatun hayawan kang mangan kotoran. Walau min ghairi na'min hale senajan saking liyane apa na'amin itu raja kaya. Kebu sapi wedhus. Ya, kebu sapi wedhus sebenarnya kadajajin kaya pitik. Nah, jadi ayam yang makannya kotoran itu makruh dimakan. Atau lele yang makan kotoran itu juga makruh dimakan. Kalau lele jadi besar tapi dia hidupnya di septic tank. Nah, itu makruh hukumnya. Mengkonsumsinya. Kadajajin kaya pitik. Wa in wujida fihi rihun najasati hale senajan den temu fiha ing dalam jalalah apa rihun najasati apa ambune najis. Apa rihun najasati ambune najis. Jadi makruh hukumnya mengkonsumsi hewan yang dia makan kotoran jika di badannya tersebut terdapat bau kotoran. Wa yahilu lan halal apa aklu bi di ghairil ma'kuli wallahu alam. Bismillah.